Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aries di bulan Desember tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu Angelarium Oracle of Emanation untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Aries di bulan Desember tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Tiferet, Daat, Azrael, Uriel, Givurah, Yesod, Binah, Estibus, Lelial. Baik, ini kartu Tiferet, kartu pertama dari kelas rezeki. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, hidup kamu akan lebih seimbang, keuangan kamu akan lebih seimbang, dan hubungan sosial kamu akan lebih seimbang. Meskipun di sekeliling kamu marah-marah, kesal dan emosi, namun kamu akan berhasil tetap tenang dan berhasil untuk mengendalikan diri. Nah, itu akan membuat mereka pada akhirnya juga akan bisa lebih kalem dan lebih tenang. Tiferet juga menggambarkan bahwa di akhir bulan ini cicilan akan bisa terbayar, semua akan bisa terurus, dan kewajiban akan bisa dibereskan. Lalu, kartu ini juga berkata bahwa kamu adalah pilar dari pekerjaan atau usaha kamu ini. Kamu adalah orang yang bisa mengerjakan semuanya, ya walaupun repot dan ribet, tapi kamu bisa untuk mengerjakan semuanya. Tiferet ini juga mengatakan bahwa lingkungan akan baik, rumah akan baik, dan kehidupan juga akan baik. Nah, akan baik itu karena diisi dengan keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan. Di akhir bulan ini, kamu juga akan bisa menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif, baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha kamu. Tiferet juga mengatakan adanya kesehatan yang terrestorasi. Kamu jika sakit akan lebih cepat sembuh. Baik, ini kartu Daat. Jadi kartu Daat ini mengatakan seperti ini. Beberapa kemungkinan lainnya adalah kamu akan lelah, kamu akan capek, energi kamu akan terkuras, baik secara mental, fisik, ataupun spiritual. Daat ini juga menjelaskan adanya kekosongan di dalam hati kamu. Kamu merasa sepi, dan kamu merasa kehilangan teman hidup. Nah, jadi simpelnya begini. Kalau memang capek, ya tidur. Kalau memang lelah, ya tidur. Ya kalau memang galau, pusing dan stres, coba meditasi. Selain itu, jika kamu ingin kedamaian dan ketenangan, pergilah ke tempat yang tenang. Pergilah ke tempat yang bernuansa alam, agar kamu bisa menjadi lebih tenang. Selain itu, jika kamu bingung mau ngapain, maka kamu duduk dulu dan diam dulu. Tidak perlu bergerak, tidak perlu bertindak. Duduk dulu, diam dulu, dan berpikir dulu. Terutama jika kamu harus memilih antara kerja di tempat lama atau pindah ke tempat baru. Atau misalnya, kamu ingin mengundurkan diri dan membuka usaha. Yang jelas apapun tindakan kamu, coba kamu pikirkan matang-matang dan coba kamu rencanakan dulu apa yang ingin kamu lakukan ke depannya, agar semuanya
bisa jadi lebih jelas. Baik, ini ada kartu Azrael. Jadi kartu ini akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya. Di antaranya seperti ini. Jika kamu takut terhadap masa depan, jika kamu takut terhadap apa yang akan kamu alami nanti, dan jika kamu bingung mau ngapain ke depannya, maka cobalah untuk berpikir dengan lebih simpel dan praktis. Jalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dan motivasi. Kerjakan pekerjaan kamu, urus usaha kamu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Bagaimana urusan ke depannya, itu urusan nanti. Yang penting sekarang ini, kamu tetap berusaha. Kamu tetap bersemangat. Dan kamu tetap terdeterminasi untuk bisa maju dan berkembang. Azrael ini juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit dan di atas bumi selalu ada waktunya. Jadi, jodoh, rezeki, kematian, kesehatan, itu semua sudah ditakdirkan dan digariskan oleh Tuhan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berjuang dan berusaha. Karena apa? Karena alam semesta dan karena Tuhan sangat menyukai dan mencintai orang yang tidak pernah menyerah dan orang yang terus berusaha. Baik, ini kartu Uriel. Angel of Flame, jadi kartu pertama, di cluster asmara. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, kamu memiliki kecenderungan untuk lebih liar. Sehingga kamu akan sulit sekali untuk bisa diatur. Namun di sisi lain, kamu juga bisa menjadi pendiam dan sangat kalem sehingga orang itu bingung ketika berhadapan dengan diri kamu. Uriel ini menggambarkan kamu adalah orang yang tidak suka dibatasi. Kamu adalah orang yang tidak suka untuk dikekang. Kamu mencintai kebebasan. Kamu mencintai alam. Kamu mencintai udara bebas. Uriel ini juga menjelaskan bahwa nafsu seks kamu akan meningkat, sehingga mungkin kamu akan lebih sering berhubungan intim dengan pasangan kamu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu juga akan lebih berpassion, akan lebih bergairah, sehingga kamu akan terlihat lebih sensual. Nah, Uriel ini juga menjelaskan dan memberitahukan pada kamu agar kamu berpikir sebelum bertindak, agar kamu berencana sebelum mengeksekusi, hindari tindakan yang sporadis dan acak-acakan. Baik, selanjutnya adalah Gevurah. Jadi kurang lebih seperti ini. Beberapa hal yang mungkin terjadi, kemungkinan lainnya adalah seperti ini. Di akhir bulan Desember, jika kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu salah, ya jangan dilakukan. Jika kamu tahu bahwa kamu keliru, ya jangan dilakukan. Gevurah juga memberitahukan agar kamu hidup dengan penuh etika, hidup dengan menaati hukum, dan agar kamu bisa menaati Tuhan yang Maha Kuasa. Gevurah juga menjelaskan akan ada pertolongan bagi kamu jika kamu bisa berlaku dengan adil, berlaku dengan objektif, dan jika kamu bisa hidup dengan jujur. Kartu ini juga memberitahukan bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang krusial dan akan melakukan tindakan yang krusial untuk bisa menyeimbangkan kehidupan kamu. Selain itu, jika kamu ingin memiliki hubungan yang sehat dengan pasangan kamu, maka tidak perlu berpikir terlalu jauh. Hiduplah dengan jujur, dengan setia, dan dengan baik setiap harinya. Maka itu sudah cukup.
Baik, ini kartu Yesod yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan. Jadi seperti ini. Di akhir bulan, kamu akan bisa lebih terhubung dengan pasangan kamu. Kalian akan lebih terkoneksi, baik secara fisik ataupun secara spiritual. Kartu ini juga menjelaskan bahwa akan ada kehidupan baru yang kamu alami. Mungkin kamu akan menikah, mungkin kamu akan bertunangan, atau mungkin kamu akan berdamai dengan pasangan kamu. Dan di dalam perdamaian itu ada sesuatu yang disepakati. Kartu ini juga menjelaskan bahwa mungkin juga kamu akan bercerai atau putus dari pasangan kamu. Lalu, kartu ini juga menggambarkan bahwa akan ada kejutan yang menyenangkan untuk diri kamu. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, kamu juga akan melakukan banyak hal yang baru. Kartu Yesod juga menjelaskan agar kamu berpikir sebelum berbicara. Hindarilah berbicara hal yang kejam. Hindarilah bicara yang tidak baik. Bicaralah hal yang baik. Bicaralah hal yang membangun. Baik, ini kartu Binah yang akan menjelaskan beberapa hal terkait yang single. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, hiduplah dengan memiliki tujuan. Hindarilah untuk hidup serampangan, dan hindarilah hanya hidup untuk menjalani hari-hari dengan datar. Binah ini juga menggambarkan jika ada kesempatan untuk diri kamu, misalnya kesempatan untuk pindah kerja, kesempatan untuk berkenalan dengan seseorang, ataupun kesempatan untuk menambah pengetahuan, maka ambillah. Hindarilah keraguan-raguan dan hindarilah ketakutan. Selain itu, Binah juga mengatakan kamu akan belajar untuk mulai mencintai seseorang. Meskipun hati kamu sakit dan masih terluka akibat kejadian yang lalu, namun kamu bertekad untuk mulai bisa mencintai orang lain lagi. Binah juga menggambarkan kamu akan berbagi banyak pengalaman hidup dengan seseorang di akhir bulan ini. Kamu juga mungkin akan banyak sharing dan akan banyak bercerita kepada orang tersebut. Kartu Binah juga menggambarkan kamu akan menciptakan suatu momen yang baik untuk diri kamu. Kamu juga akan banyak menciptakan cara-cara praktis untuk pekerjaan di kantor atau untuk usaha kamu. Baik, ini kartu Estibus atau Angel of Divination yang akan menjelaskan bagaimana ibu rumah tangga. Di akhir bulan ini, feeling kamu akan lebih main. Intuisi kamu akan lebih main. Kamu akan bisa memiliki perasaan aneh jika suami kamu atau pasangan kamu melakukan hal yang aneh-aneh. Estibus juga mengatakan kamu akan bisa menemukan cara-cara paling tepat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan atau masalah kamu. Kartu ini juga menjelaskan bahwa jika kamu bisa berjalan tegak lurus dengan takdir, dan jika kamu bisa berselancar dengan baik di atas lautan nasib, maka hidup kamu akan lebih baik. Terutama jika kamu bisa beradaptasi dengan segala situasi. Kartu ini juga menjelaskan alangkah baiknya jika kamu bisa duduk berdua dengan pasangan kamu, lalu mengobrol dan sharing dengan dirinya. Ngeteh, ngopi, atau makan bersama adalah hal yang baik untuk meningkatkan keintiman.
Baik, ini Lelial, Angel of Night untuk TKI. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, jadilah orang yang lebih bisa dinamis dan cair di dalam menjalani kehidupan. Jangan jadi orang kaku. Jangan jadi batu. Jadilah yang cair, fleksibel, dan dinamis. Terutama di dalam pergaulan sehari-hari. Kartu ini juga menjelaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus bisa melihat sampai dengan yang terdalam. Hindarilah untuk percaya atau yakin terhadap permukaannya saja. Nah, ini kaitannya dengan teman kamu, sahabat kamu, atau pasangan kamu. Apa yang terlihat dari mereka secara permukaan itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Selain itu, Lelial juga menggambarkan adanya siklus baru di dalam kehidupan kamu. Mungkin pekerjaan baru, kehidupan baru, kamu pindah daerah, atau kamu pulang ke Indonesia, atau kamu akan menikah. Lalu Lelial juga menggambarkan adanya cahaya terang di dalam kegelapan. Akan ada harapan yang baik untuk kemajuan diri kamu.